Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Damayanti sebagai pembicara satu tim proposisi yang dimana saya sangat setuju pada mosi kita pada kali ini. Sebelum saya memasuki poin argumentasi, alangkah baiknya kita mengetahui mosi kita pada kali ini, yaitu sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru, yang dimana saya sangat setuju pada mosi kita pada kali ini. Sebelum saya masuki poin argumentasi, alangkah baiknya kita mengetahui latar belakang mosi kita pada kali ini, yaitu saat ini kita tinggal di negara berkembang, di mana negara berkembang ini masih mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh negaranya. Potensi yang saya maksud di sini adalah seperti sektor ekonomi, sektor pembangunan, dan sektor lain sebagainya. Nah, di mana di negara ini sangat memiliki sumber daya alam yang sangat mencukupi untuk mereka terus melanjutkan potensi-potensi yang dimiliki negara mereka. Walaupun begitu, keadaan di negara berkembang ini sendiri banyak sekali masalah-masalah yang harus mereka tangani. Contohnya saja, masalah yang mereka tangani saat ini adalah krisis ekonomi dan krisis sumber daya manusia yang lainnya. Yang dimana krisis ekonomi ini disebabkan oleh sedikitnya lapangan pekerjaan yang tercipta di negara ini, yang dimana hal ini berdampak pada potensi-potensi yang ada di negara ini. Walaupun seperti yang saya katakan di awal, walaupun negara ini memiliki banyak sekali potensi sumber daya alam yang sangat memadai, walaupun negara ini sangat berpotensi dalam bidang maritim, yang dimana mereka memiliki potensi untuk menggerakkan strategi ekonomi biru, tetapi dalam menggerakkan strategi ekonomi biru ini sangat membutuhkan anggaran yang sangat besar, yang dimana kita tidak bisa mengorbankan potensi lain atau sektor lain demi menggerakkan strategi ekonomi biru ini, yang dimana dalam menerapkan konsep ekonomi biru ini akan banyak sekali memakan anggaran, yang dimana anggaran ini merupakan masalah utama dalam negara berkembang ini. Banyak sekali sektor-sektor atau bidang-bidang lain yang masih memerlukan anggaran. Jika kita memfokuskan anggaran pada ekonomi biru ini saja, itu akan sangat mempengaruhi pada sektor lainnya, yang dimana kondisi negara sendiri ini belum mampu atau belum mencukupi untuk mendorong pelaksanaan ekonomi biru, dimulai dari kondisi negara yang kurang memadai, dimulai dari anggaran mereka yang tidak ada, anggaran yang belum memadai, dan sumber daya manusia yang belum memadai, di mana jika menggerakkan ekonomi biru ini masih memiliki resiko atau pemerintah masih belum memiliki rencana matang dalam menggerakkan ekonomi biru ini. Sebelum saya memasuki poin argumentasi saya, izinkan saya untuk mendefinisikan beberapa kata kunci pada mosi kita pada kali ini, yaitu pertama, potensi maritim. Adapun pengertian potensi maritim ini adalah segala sesuatu yang terdapat di perairan laut Indonesia, di perairan laut negara, yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk setempat di daerah tersebut, dan dapat untuk diolah sebuah produk, dan dapat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk di daerah tersebut. Adapun definisi lainnya yaitu ekonomi biru, yaitu ekosistem yang selalu bekerja menuju tingkat eksistensi lebih tinggi untuk melahirkan nutrien dan energi tanpa limbah untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi semua kontributor dalam suatu sistem negara. Bersesuaian dengan latar belakang yang saya sebutkan, urgensi kita pada kali ini adalah terancamnya nelayan tradisional jika konsep ini diterapkan, yang dimana jika konsep ini diterapkan akan menimbulkan kemungkinan bahwa lapangan pekerjaan untuk nelayan di negara ini tertutup, yang dimana di negara ini banyak pekerjaan di negara ini didominasi oleh nelayan, di mana sebagai negara berkembang, di mana status quo kita saat ini adalah masyarakat daerah pesisir yang masih berada garis kemiskinan. Jika memang benar adanya ekonomi biru ini dilaksanakan, itu akan makin memperparah kondisi masyarakat yang ada di daerah pesisir, yang mana itu akan menutup lapangan pekerjaan yang ada. Lalu masuki poin argumentasi saya yang pertama adalah dampak. Saya akan memberikan dampak-dampak menggunakan strategi ekonomi biru ini. Di negara berkembang saat ini, pemerintah menggunakan strategi ekonomi biru untuk meningkatkan potensi maritim, yang dimana mereka yakini bahwa dengan menggunakan strategi ekonomi biru ini diyakini mampu mendorong pembangunan wilayah dan ekonomi, yang dimana hal ini akan memberikan dampak besar pada sistem
ekonomi di negara ini, yang dimana akan memajukan potensi-potensi yang ada di negara ini. Juga memberikan porsi besar bagi masyarakat apabila pemerintah mampu memberikan pemberdayaan bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Saat ini, yang dimana saat ini untuk menerapkan ekonomi biru ini, pemerintah menunjukkan kekurangannya atau ketidaksanggupannya dalam mengelola sumber daya maritim, yang dimana pemerintah menunjukkan bahwa mereka tidak sanggup dalam mengelola sumber daya maritim yang menggunakan strategi ekonomi biru ini. Maka dari itu pemerintah memberikan peluang untuk swasta dalam mengambil alih atau memberikan akses pada swasta untuk negara berkembang ini menerapkan ekonomi biru ini, di mana saat ini swasta di negara ini sangat memungkinkan, sangat memiliki potensi untuk menerapkan strategi ekonomi biru ini. Swasta memiliki peranan besar dalam menerapkan konsep ekonomi biru ini di negara berkembang. Swasta memberikan banyak sekali materi-materi untuk negara dalam melaksanakan ekonomi biru ini, yang dimana jika swasta yang mengembangkan ekonomi ini akan banyaknya dampak-dampak, terutama dampak pada nelayan tradisional, yang dimana jika swasta mengambil alih akan mengabaikan posisi kekuasaan dan akses kontrol bagi nelayan setempat. Laut akan dikuasai oleh swasta. Jika hal itu terjadi akan memungkinkannya terancamnya pekerjaan nelayan tradisional. Konsep ekonomi biru ini sangat bergantung pada swasta. Sekitar 80% industri dan 59% kota berada di wilayah pesisir, yang dimana hal tersebut memiliki potensi yang sangat besar yang dikelola oleh nelayan setempat. Jika swasta mengambil alih sistem ini, itu akan memperburuk keadaan nelayan setempat, yang dimana seperti yang saya katakan di awal bahwa nelayan setempat ini berada di bawah dari kemiskinan dan mereka memiliki penghasilan, di mana penghasilan mereka itu dari bekerja menjadi nelayan. Jika swasta mengambil hal ini, itu akan memicu kemungkinan bahwa nelayan-nelayan ini tidak memiliki pekerjaan, dan pemerintah belum memiliki peraturan yang baik dan mendukung bagi nelayan kecil, di mana nelayan kecil ini masih belum memiliki kepastian dari pemerintah. Maka dari itu saya Alfira Damayanti sebagai pembicara satu tim proposisi sangat setuju dengan mosi kita pada kali ini. Terima kasih.